Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang berbahagia, undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan Jumat hari ini, Jumat yang menjelang usia 81 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun, usia yang tidak muda. 81 tahun usia yang cukup matang. Bahkan umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinyatakan oleh Rasulullah usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Bangsa ini sudah berusia 81 tahun. Di antara kita dulu yang ikut berjuang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita bertasbih, bertamhid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan tidak lupa kita mendoakan kepada para pendiri Republik ini, Bapak Presiden Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Agus Salim, Bapak para pendiri kita, Bapak Muhammad Nasir yang telah mengintegrasikan Republik ini dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga jasa-jasa almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya, sehingga kita hari ini bisa menghirup udara kemerdekaan, terbebas dari segala penjajahan fisik maupun politik dari negeri atau dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam kesempatan ini saya menjelaskan tentang hakikat kemerdekaan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36 sebagaimana tadi dibacakan oleh khatib, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat apa? Rasulan, rasul. Tugasnya apa? Ani'budullaha. Tugasnya adalah untuk menyeru kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Kemudian faminhum man hadallah. Sebagian dari mereka, dari kita umat manusia ini, man hadallah, mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, dan lagi sebagian lagi dari mereka ini, man haqqat alaihi dhalalah, ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, maka kalian menyebarlah di muka bumi ini. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalian perhatikanlah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, undangan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat sebagai Rasul terakhir, sebagai Rasul pamungkas. Untuk apa tugasnya? Dua saja. Ani'budullaha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dari mulai kita memelekkan mata di waktu subuh sampai kita memejamkan mata di waktu malam, tugasnya dan tiada lain adalah ani'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Apa yang dimaksud dengan tagut? Para mufassir menjelaskan bahwa tagut itu ada dua. Tagutun fi dzahri wa tagutun fi sirri. Tagut yang berbentuk nyata, yaitu berupa apa? Berupa patung-patung. Itu jadikan tagut. Kemudian tagut itu diapakan? Dijadikan sesembahan, dijadikan tempat meminta, dijadikan tempat memohon. Nah, itu adalah tagut fi dzahri, tagut dalam bentuk fisik. Kemudian tagut fi sir, tagut dalam bentuk yang enggak kelihatan. Apa? Yaitu mengikuti hawa nafsu, menyembah terhadap hawa nafsu. Bagaimana kita menyembah terhadap hawa nafsu? Kita kadang-kadang tidak sadar apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi kemauan kita. Kebutuhan kita untuk makan, ya kita butuh makan. Makan satu piring harga 50.000, atau yang standar di kita 30.000, 40.000, kenyang. Selesai persoalan dari kelaparan, selesai. Tapi kalau hasrat, kemauan, satu piring bisa harga 2 juta. Satu piring bisa harga 2,5 juta. Isi perutnya bertambah? Enggak, segitu-gitu aja isi perut kita. Tapi hasrat inilah kemudian yang kita perjuangkan. Hasrat kita, keinginan kebutuhan kita untuk punya kendaraan, ya, itu adalah kebutuhan. Tapi apakah kita cukup punya kendaraan dengan Avanza atau paling tidak dengan Fortuner untuk kebanyakan orang? Tapi karena kita pengen diwahkan oleh orang lain, maka hasrat kemauan kita untuk punya Ferrari, untuk punya Lamborghini, untuk punya Rubicon. Semua kehidupan ini yang kemudian kita lihat, kita saksikan selama ini menjadi flexing di kalangan masyarakat tertentu. Nah, itu adalah tagut. Kita sembah itu. Tapi kita tidak sadar kadang-kadang. Nah, tugas Rasul itu adalah mengingatkan ani'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Petunjuknya apa? Jelas. Di sini Al-Quran menjelaskan, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian dari kita ini mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari kita ini tetap dalam kesesatan. Siapa yang mendapat petunjuk? Yang mendapat petunjuk adalah dalam Al-Quran dinyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan apa? Al-Quran. Untuk apa? Hudan, petunjuk. Bagi siapa? Linnasi. Ingat di sini. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang beriman saja. Kalau dia dijadikan petunjuk, untuk orang non-muslim pun dia menjadi petunjuk. Kalau kita lihat dari berbagai media, baik itu media sosial maupun media yang berbagai macam adanya, kehidupan di Jepang begitu tertib. Di sana tidak ada korupsi. Jangan korupsi. Pejabatnya ada truk tabrakan di tol. Diperiksa semua.
itu ada kebijakan yang salah, maka hari itu juga mengundurkan diri. Tahu malu, ngurus jalan tol aja sampai truk tabrakan, mengundurkan diri. Apalagi sampai mengambil harta rakyat, apalagi sampai mengambil pajak rakyat. Mereka menggunakan apa? Hudal linnasi, cara-cara dari Al-Quran mereka ikuti semua. Yang kurang satu, syahadat saja. Dipebel, orang yang berkebutuhan khusus difasilitasi sedemikian rupa. Pendidikan luar biasa. Pendidikan dari sejak kecil, yang dididik pertama itu bukan baca tulis. Yang didik pertama itu adalah keteladanan dan kedisiplinan. Dari sejak kecil, sejak TK, anak bawa makanan ke sekolah, makan di sekolah, dicuci piringnya sendiri, dibersihkan, dirapihkan, pulang dibawa lagi. Kita lihat, mohon maaf, lagi kejuaraan dunia sepak bola. Penonton udah habis selesai, apa yang dilakukan penonton Jepang? Beres-beres, rapi-rapi semua. Sampah-sampah diambilin. Itu attitude. Islam mengajarkan itu, sangat amat mengajarkan itu. Tapi pertanyaannya adalah, kita laksanakan atau tidak? Sehingga, kata Al-Quran, hudal linasi. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi manusia semua. Siapa saja mau menggunakan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Persoalan mereka apakah sadar bahwa ini ada dalam ajaran Islam atau tidak, itu adalah pertanyaan apakah dakwah itu sudah sampai ke mereka. Hari ini mereka berbondong-bondong di Jepang orang masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian dari kita tetap dalam kesesatan. Tetap dalam kesesatan. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran, fasiru fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silahkan Anda semua berjalan di permukaan bumi ini, perhatikan orang-orang yang mendustakan agama. Akibatnya seperti apa? Baik itu kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum yang lainnya. Mereka hancur luluh lantak. Demikian juga dengan kaum-kaum yang berikutnya. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ani'budullah, kita azamkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini, patutlah kita syukuri bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu atas hasil perjuangan para pendiri bangsa ini. Yang mayoritas adalah kaum muslimin. Alhamdulillah di kita tidak ada kerusuhan. Tidak ada perang antar suku, tidak ada persengketaan satu kelompok dengan kelompok yang lain, kalaupun ada sangat kecil sekali. Kita sekarang sementara ini aman dan nyaman. Meski demikian, tentu saja banyak sisi-sisi lain yang harus kita kritisi, banyak sisi-sisi lain yang harus kita perhatikan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Namun yang pertama sekali harus kita garis bawahi bahwa kemerdekaan 81 tahun ini kita syukuri, mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah bahwa ini adalah syukur atau adalah nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bima lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minhu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kembalikan norma-norma dalam ajaran Islam pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam yang kita alami setiap hari, apa sebetulnya tugas negara untuk rakyat ini? Para pendiri bangsa ini menugaskan kepada pemerintah untuk 4 hal. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wajib itu dilindungi dari Sabang sampai Merauke, itu wajib semua dilindungi oleh negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ini tugas yang sangat penting. Apakah kita sudah merasa sejahtera atau belum? Nah, tinggal pertanyaan itu ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini tidak boleh ada yang bodoh. Bangsa ini tidak boleh tidak ada yang tidak sekolah. Semua harus sekolah. Oleh karena itu ada sebagai tugas negara dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional adalah wajib belajar 13 tahun. Jadi dari TK sampai SD harus selesai. Dan itu dibantu oleh negara. Kemudian yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwa inilah tugas yang sangat penting dari pemerintah. Satu, apakah kita sudah merasa dilindungi oleh negara ini? Yang kedua adalah apakah kita sudah merasa sejahtera dalam kehidupan bangsa ini? Yang ketiga adalah apakah kita sudah merasa cerdas? Kehidupan pendidikan kita mudah diakses, tidak mahal, dan seterusnya. Kemudian apakah kita ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pertanyaan dapat diri kita. Yang bisa menjawab adalah diri kita juga. Mudah memang kita kalau menyalahkan pemerintah, sangat mudah sekali. Demikian juga bagaimana para penjajah-penjajah yang bukan lagi berasal dari luar negeri, tapi berasal dari negeri kita sendiri. Bung Karno pernah menyatakan, setelah kita merdeka, kita akan menghadapi penjajah dari dalam negeri itu sendiri. Itu yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno. Oleh karena itu, tanpa ingin menyalahkan siapapun, mari kita sama-sama, mulai dari pemimpin Republik ini, pegawai di Republik ini, kita rakyat semuanya, sama-sama introspeksi diri, membaca diri kita. Apakah kita sudah mampu melaksanakan kemerdekaan ini? Apakah mampu kita sudah mensyukuri kemerdekaan ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai cerminan dari kehidupan ibadah kita, mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertara harja. Sehingga kita dapat melakukan ibadah secara maksimal pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilakukan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.